Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Fadla syahr Ramadan ala ghairihi min syuhuril am. Khassahu bimazidi minal fadli wal karami wal in'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa sham. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita semua, dan nikmat tersebut Allah sempurnakan dengan dihadirkannya Ramadan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat sekalian, dan umatnya sampai kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Rasulullah SAW ketika datang Ramadan maka menyampaikan kepada para sahabatnya, sebagaimana kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembira kepada para sahabat dengan sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian, kata Nabi, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kalian diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka. Kemudian neraka-neraka, pintu-pintu neraka pun ditutup. Kemudian para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Siapa di antara kita yang tidak gembira ketika pintu-pintu surga dibuka? Siapa di antara kita yang tidak gembira ketika pintu-pintu neraka ditutup? Siapa di antara kita yang tidak sumringah ketika musuhnya, yaitu syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di bulan ini? Siapa di antara kita yang tidak gembira? Allah memberikan kita sebuah malam, satu malam yang apabila kita beribadah di dalamnya, maka sama dengan kita beribadah selama 83 tahun atau seperti beramal 1000 bulan. Tentunya kita semua bergembira. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Ada sebuah panggilan setiap malam. Sebagaimana kata Nabi SAW, wa yunadi munadin, maka berserulah seorang penyeru. Dalam isian seruannya adalah, ya bagiyal khair akbil, wahai yang mencari kebaikan, sekaranglah waktunya. Wa ya bagiyal syar aksir, wahai yang biasa melakukan dosa, pelaku maksiat, aksir, berhentilah kalian. Walillahi utaqwa minan nari wa dzalika kullu lailah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya setiap malam untuk Allah bebaskan dari api neraka. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Oleh karenanya, marilah, mumpung ini Ramadan kita yang masih awal, maka marilah kita membuat schedule atau kita membuat jadwal amalan yaumian, amal-amal sunnah dan seterusnya yang kita lakukan. Di antara amal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah perkara sholatnya. Maka sebuah keniscayaan, sebagian manusia giat dalam melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah amal utama dalam Islam. Yang kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka orang kafir dilihat dari sholatnya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka terancam dia kafir dalam Islam. Maka marilah kita belajar. Bagi yang di bulan-bulan sebelumnya tidak pernah sholat, mari kita belajar di bulan ini untuk bisa konsisten dalam melakukan sholat. Kemudian bagi yang bisa konsisten dalam sholat 5 waktu, mari kita tingkatkan, yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, yaitu qobliyah, ba'diyahnya, baik dia zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi
qobliyah subuh. Kata Nabi SAW, raqaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yaitu qobliyah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan dihitung wajib. Bagaimana dengan sholat wajib kita? Maka tidak masuk akal ketika kita mau menyepelekan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sampai pun kita harus berada di shaf pertama. Kita buat azam, kita buat tekad kepada diri kita untuk kita selalu berada di shaf pertama. Kata Nabi SAW, "Walau ya'lamu ma fi shafil muqaddam lastahamu." Jika seandainya kalian tahu pahala shaf terdepan, niscaya kalian akan saling mengundi untuk mendapatkannya. Konsekuensi dari berada di shaf terdepan, kita tidak akan terlambat sholat. Kata Nabi SAW, "Man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'ah thumma yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat jamaah tidak tertinggal takbir pertamanya imam selama 40 hari, tidak tertinggal sama sekali, maka dia akan dibebaskan dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar, dia akan dibebaskan dari neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dia akan dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Ketika kita sudah mampu untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, baik itu duhanya dan seterusnya, maka jagalah wudu. Kita upayakan Ramadan kali ini tidak ada yang kita lewatkan amal-amal yang sunnah. Kita biasakan berwudu. Ketika kita lagi malas, walaupun cuma 1 kali basuhan, dalam Islam tidak masalah. Mau tidur kita wudu, mau berpergian kita berwudu, walaupun cuma 1 kali basuhan. Tangan 1 kali, wajah 1 kali, sampai kaki 1 kali, tidak masalah. Kemudian setelah itu banyak amal lagi yang lain adalah seperti memberi buka kepada orang lain. Ketika kita mau mengambil keutamaan yang lebih banyak, kita bisa mengambil bagian menjadi orang yang memberikan buka kepada orang lain. Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut. 3 orang kita berikan dia makan, maka 3 pahalanya dia pun kita dapat. 4 orang, 5 orang, bagaimana ketika dia memberikan makan kepada banyak orang? Apapun bentuknya, makan apapun bentuknya, kita jangan lewatkan. Kemudian kita program juga untuk bisa sedekah. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian, hindarilah neraka itu dengan sedekah, walaupun cuma dengan setengah kurma. Bentuknya apa saja, walaupun cuma sedikit. Makanya Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talqin. Janganlah remehkan kebaikan sedikit apapun, walaupun kalian harus berjumpa dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian amal yang utama berikutnya adalah jangan tinggalkan untuk membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah tempat diturunkannya permulaan Al-Quran, dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Yaqulul Quran, ay Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Al-Quran akan berkata nanti, akan bersaksi di hadapan Allah, wahai Allah, dia telah aku halangi dari tidur malamnya karena dia sibuk dengan membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka tolonglah agar engkau berkehendak untuk memberikan, aku berkehendak untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah pun perkenankan syafaat dari Al-Quran. Begitu banyak amal-amal yang bisa kita lakukan, akan tapi mudah-mudahan yang singkat ini mewakili, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita keluar di bulan Ramadan ini dengan kondisi bertakwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan dari kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi bertakwa. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.